Bagaimana kalau mau dikasih duit? Toh, saya ulang nak, saya mau lihat orang-orang yang tidak berhasil. Karena orang-orang yang tidak berhasil adalah orang yang tidak pernah mendengarkan seseorang ketika dia berbicara. Itu poin penting. Kalau mau kita berhasil jadi orang, harus kita dengar apa yang dia bilang orang. Karena lebih baik banyak mendengar daripada banyak berbicara. Jadi sekarang ulangi lagi. Lo kan lihat yang mana orang-orang yang tidak berhasil. Masa depan bisa dipastikan atau tidak? Siapa yang bilang bisa? Coba angkat tangan. Angkat tangan coba tinggi-tinggi ya. Setinggi puncak Malino. Ya. Jangan bilang tidak pasti masa depan. Wis, banyak juga tidak pasti. Coba kita sebelah kiri kanan, coba duduknya ya. Ya, yang mana pasti, yang mana tidak? Oke. Ayo. Yang pasti sebelah kiri, yang tidak pasti sebelah kanan. Pasti sebelah kiri. Tidak pasti sebelah kanan. Yang tidak punya pilihan silakan di luar. Sini sebelah kanan. Duduk. Duduk. Di sini sebelah kiri pasti. Ya, di sebelah sini tidak pasti. Menghadap begini, menghadap ke sana. Ya. Duduk. Ayo duduk. Ya. Maju lah, jangan sandar lah. Sandar kak juga itu? Boleh saya sandar pada? Maju boleh. Nah, oke. Nggak ada suara nih, nggak ada suara selain suara saya, nggak ada suara selain suara saya. Oke, sekarang sebelum masuk materi, saya juga pusing ini ketidakpastian. Maka dari itu saya membutuhkan teman-teman. Hari ini saya ada di depan kalian. Saya perkenalkan bahwa sudah tahu nama saya toh? Siapa nama aku? Ya, Adrianto nama saya. Saya hadir di sini tadi diperkenalkan moderator untuk jadi pemateri. Saya bukan pemateri. Saya adalah teman diskusi kalian. Yang dimana saya tidak merasa diri saya benar. Kalian juga tidak merasa harus diri kalian benar. Kita ada di sini sama-sama diskusi untuk mencari di mana kebenaran itu yang ada. Jadi kita kita materi ini kita diskusi yang mana bisa dipahami, yang mana bisa diambil. Oke teman-teman, tadi kita ada topik dulu sebelum kita masuk di materi. Untuk menghadapi ketidakpastian, ada satu hal, apakah masa depan itu pasti atau tidak? Di sebelah kiri pasti, di sebelah kanan tidak. Sebelah kiri, kenapa ini masa depan? Pasti ini masa depan. Ada yang mewakili? Siapa? Ayo siapa? Ya oke, silakan. Ada mic satu lagi? Satu aja mic panitia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza dari SMA Negeri 1. Menurut saya, kenapa masa depan itu pasti? Karena kebetulan saja 1 menit ke depan itu sudah masuk masa depan. Sesuatu yang akan terjadi ke depan. Pasti tidak itu 1 menit ke depan pasti. Itu menurut opini saya. Sabar. Jadi apakah masa depan itu pasti? Masa depan itu apa? Masa depan itu sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Terus 1 menit ke depan ini bakal terjadi ke depannya. Sabar. Kalau memang tidak terjadi atau tidak ada sebentar lagi ada kegiatan, itu masih bisa dibilang pasti.
Kenapa? Karena ke depan itu kalau kiamat. Enggak sih. Ya, Menurut saya seperti itu. oke, sudah? Enggak. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, di kubu sebelah sudah menjelaskan. Paham nggak sih bahwa semenit itu sudah bisa dipastikan ke depannya? Itu penjelasan mereka. Di sebelah sini, ada yang mau menjelaskan? Ya. Sekolah anu ya? Iya. Sama aku kelas kok sama kelasku? Tidak. Tidak. Siap juga baku pukul di hari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya memilih tidak pasti karena ya yang kakak Diansa tadi yang menjawab. Salah nama aku bro. Jadi saya juga Pak. Oh saya kira itu. Kau kenapa turun nama aku? Yang kakak Diansa tadi yang menjelaskan yaitu adanya proses yang di depan. Tapi pada saat satu menit ke depan ada yang bilang proses. Saya juga ingin bertanya, apakah kakak Diansa bisa menebak apa yang saya lakukan yang saya lakukan 1 detik kemudian bisa saya tayang di sini joget tidak bisa dipastikan. Nah berarti Sabar dulu. Sabar. Kombil semua itu apa ini? Kombil gitu. jika kita menganalisis pernyataan yang tadi Pak Biasa katakan, bahwasanya bisa tadi mengatakan bisa dipastikan, tapi mengapa ada opsi lain lagi yang mengatakan tidak bisa dipastikan? Iya. Apa yang bisa Oke. Kalau ku kasih kau lagi, bukan aku di sekolah, kalau sekolah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya benar apa yang dikatakan saudara dari kelompok kita. Siapa namanya? Wait, 2 hari mau di sini, aku kenal ku astaga. Kenalan dulu. Saudara Nova. Kenalan dulu. Ya. Nah. Besar tempat sih. Tidak tahu masa depan yang akan terjadi pada kita semua. Tapi di sini mari kita fokus lingkup di mana kita bisa memastikan masa depan kita sendiri. Jangan membahas dulu tentang orang lain. Kita membahas dulu diri kita karena di sini pertanyaannya itu kita bisa memastikan masa depan atau tidak. Masa depan itu pasti atau tidak. Jadi di sini saya lingkupnya di mana saya menyatakan masa depan itu pasti karena di sini menurut saya dan teman-teman sekalian di sini yang memilih pasti di mana karena kita sendiri yang melakukan jadi kita pasti tahu apa yang akan terjadi ke depannya karena kita yang memperjuangkan hal tersebut maka dari itu masa depan itu pasti. Oke, tepuk tangan. Sekali lagi, teman-teman di sebelah masih meyakinkan masa depan itu pasti karena kita yang melakukan sendiri, bukan orang lain. Ada yang lain? Oke, cewek lagi, cewek. Terima kasih kepada saudara ini saudara kita dengan ini ketidakpastian kami dari tim ketidakpastian kami menentukan bahwa tadi saudara kami bilang bahwa kita yang melakukan sendiri jadi kita bisa memastikan apa yang terjadi ke depan tapi kita tahu bahwa kita sebenarnya manusia kita tidak bisa memastikan bahwa apa yang terjadi ke depan pun kita tidak bisa memastikan bahwa kita masih kepentingan. Ada pernyataan argumen kill the game kayaknya 1 menit pun kita tidak tahu apa yang terjadi kematian itu atau tidak di masa depan tak. Gimana? Sudah mau pindah? Ada yang mau pindah? Ada yang mau pindah ke sebelah? Masa depan itu tidak pasti. Ayo.
Ada yang mau pindah ke sebelah? Saya kasih waktu, ada yang mau pindah? Masa depan itu tidak pasti. Ada lagi yang mau bicara pada wakili? Ayo, oke. Baik, teman-teman, perkenalkan saya Marke dari SMA Negeri 19. Teman-teman, Siapa? Siapa namanya? Siapa namanya nih? Sofi, Kak Sofi. Oh iya. Sebelumnya disclaimer teman-teman di sini harap menjaga kondusif. Kenapa? Karena kita di sini punya dua opini. Opini itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi kita sama-sama berdiskusi teman-teman. Nah, saya berdiri di sini sebagai kelompok yang mengatakan bahwa masa depan itu pasti. Kenapa? Kita berada di sini untuk apa? Untuk merancang masa depan kita teman-teman. Apa yang kita lakukan di sini? Sabar. Jadi kita semua dalam posisi untuk merancang masa depan kita. Karena mengatakan bahwa masa depan itu pasti yang berada di sini. Itu tahu apa yang akan mereka lakukan di masa depan berada di situ. Sabar. Saya pilih dulu orang-orangnya. Oh ya, ini mau jaya lagi. Sudah muka, kamu terus kok lagi. Ya, coba. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab saya dari Siapa namanya dulu? Siapa namanya? saudari Marsha. Ukuran sepatunya? Baik, saya berdiri di kelompok yang pasti karena menurut saya kalau misalnya kalian merancang sekarang bahwa apa yang akan kalian lakukan ke depannya, apa yang kalian lakukan ke depannya yang akan terjadi ke depannya, apakah yang kalian siapkan saat ini apa yang terjadi ke depannya akan mencapai ke depannya, apakah sesuai dengan rencana, apakah sesuai dengan apa yang kalian rencanakan, sesuai dengan apa yang kalian rencanakan, dan masa depan itu bukan kita yang merancang, kita memang yang membuat rencana, tetapi yang memasukkan itu adalah Tuhan. Apakah bisa memberikan Tuhan? Waalaikumsalam. Oke. Pertanyaan. Tuhan yang bisa memastikan masa depan, bukan kita. Ya. Oke. Lu kasih beda-beda alma mater kah? Sama nanti toh. Tidak. Supaya bisa ada busur-busur di sekolah-sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin dari Nasional Pagari Kota Makassar. Oke, jadi yang dikatakan oleh saudara Ali bahwa Tuhan yang akan menjadikan masa depan. Tetapi bisa ini teman-teman, kita harus membutuhkan usaha, bukan hanya mengandalkan saya. Bukan hanya mengandalkan saya. Ya pasti ini masa depan karena kita usaha, perjuangan dan jadi mungkin kita bisa jadi contoh. Jika kita menjadi nah untuk menjadi bukan usaha, bukan hanya bukan tahu. Oke. Ya, tunggu. Nggak bisa. Sebentar ada sesinya. Tes. Mulai apa ya? Tes. Oke. Ini lagi. Tes. Sebentar nah.
depan. Namun, apa yang terjadi di masa depan tidak dapat kita pastikan. Sebagaimana tadi telah ditentukan di beberapa kali, bahwasanya Tuhan yang menjadi penentu akan situasi di masa depan. Nah, tentunya kita tidak bisa menyelami apa yang menjadi pemikiran yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saat ini kembali saya menyampaikan bahwa kita berserah diri di masa depan, tapi apa yang akan terjadi di masa depan bisa kita pastikan. Oke, tahan. Ada lagi suara selain suara saya. Sudah banyak opini antara kubu tidak pasti dan sudah pasti. Sekarang saya mau teman-teman diskusi, saya kasih waktu 1 menit untuk diskusi, di mana diskusi itu harus punya pernyataan pamungkas untuk meyakinkan kubu sebelah bahwa masa depan itu tidak ada yang pasti. Di sebelah juga harus meyakinkan masa depan itu pasti. Silakan diskusi 1 menit. 1 menit, apa pernyataan pamungkasnya? Semua harus terlibat. Semua harus terlibat, jangan sampai saya pilih. Jangan sampai saya pilih orang yang bicara, orang yang tidak tahu pernyataannya ya. Harus semua. Nanti saya pilih orangnya. Ayo diskusi baik-baik. Satu menit. Pernyataan pamungkas. Siapkan pernyataan pamungkas. Yang pernyataan kill the game. Ayo, apakah kepastian itu ada atau kepastian itu tidak ada? Sisa 40 detik. Sisa 30 detik. Terlihat di kelompok sebelah sudah ada jawaban. Yang terlihat meyakinkan di kelompok sebelah. Sisa 20 detik. Sisa 15 detik. Sisa 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kembali ke lokasi. Kembali duduk yang bagus. Oh ya, duduk. Duduk, ayo, duduk, ya. Oke, duduk, perhatian. Sudah? Perhatian? Oke, duduk. Ada yang belum duduk. Oke, ada suara selain suara saya. Saya hanya kasih jawab 1 kesempatan. Membuat pernyataan dan membuat pernyataan dari kubu sebelah. Oke, paham? Paham semua? Nah, kita berawal dari tim pasti dulu. Pertanyaan saya ke tim pasti, mau saya pilih ataukah teman-teman ada orang yang mau ditunjuk untuk mewakili? Ada? Pilih sendiri. Siapa? Oh, okay. Semangat dia orangnya? Yakin? Di sebelah sini? Sudah lihat lawannya, lawanmu ini. Nah. Siapa? Mau pilih sendiri atau saya pilihkan? Bremen dulu. Sendiri. Hah? Ya, siapa?
Ayo, ada banyak orang ini di sini. Siapa? Ada juga yang angkat tangan, ada juga di sini. Ya, yang mana? Coba. Siapa? Yang mana? Yang mau merah, atau water merah, atau water orange? Yang mana? Bingung. Ya ini, yang merah. Fix yang merah? Fix sama water merah kita sepakati. Oke, kita mulai dari tim pasti. Ya. Baik, kami dari tim pasti akan menjawab kenapa masa depan itu pasti. Ya. Yang pertama, kita ambil dari agama. Oke, sebelum kita lahir dalam agama Islam, kita telah diperlihatkan masa depan kita. Ya kan? Kita telah diperlihatkan dan kita menjawab 77 kali dengan kata iya jika kita lahir. Maka masa depan itu pasti dan kita tinggal menjalaninya. Terus yang kedua, tentang perjalanan waktu. Contohnya, Ada tuh jadi? contohnya Ada demografinya. ini hari Senin. Saya berdiri di hari Minggu. Kaki saya adalah waktu yang terus berjalan, tidak bisa berhenti. Ada yang bisa berhenti waktu? Tidak. Entah itu depannya saya akan jatuh, meninggal, lompat, tiara. Ada yang tahu? Tidak ada. Tidak ada. Sabar. Bagaimana? Kita bukan tidak tahu masa depannya itu pasti atau tidak. Yang tidak pasti adalah apa yang kita lakukan, apa yang terjadi pada kita. Bukan tentang itu. Ketika terus berjalan, tiba-tiba saya jatuh, saya tersentuh. Tapi waktu tetap jalan, dan itulah masa depan saya sudah pasti. Oke, sudah? Oke, sekarang kita kembalikan ke organisasi kita semua anak OSIS. Pertanyaannya, apa gunanya kita kanker? Untuk menentukan masa depannya organisasi kita. Dia sudah pasti apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau memang yang mungkin saya tidak mengatakan bahwa opini saya yang paling betul, opini teman-teman saya yang paling betul. Mungkin opini dari teman-teman yang memilih tidak pasti juga betul. Tapi ini terakhir tambahan dalam rukun Islam yang keenam, percaya pada Allah dan iman, ya kan? Allah telah Rukun Islam atau rukun iman? takdir baik dan takdir buruk. Tapi Allah menjanjikan pada kita bahwa tidak akan ada dalilnya jika dia tidak berusaha merubahnya. Maka perjalanan masa depan itu pasti. Yang tidak kita ketahui hanyalah perjalanan kita ke masa depan itu. Begini, yang kita tidak tahu hanya perjalanannya. Masa depan itu ada. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu untuk tim pasti. Oke, silakan dari tidak pasti. Sudah pulang dari tunjuk. Oke. Oh tuh siapa? Oh ini. Kukira tadi ini. Tes. Lagi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pendapat kalian saya bisa saya luruskan. Jika kita melihat secara pandangan agama, tentunya kalian saja ada ada masa depan yang bisa diketahui dan yang tidak bisa diprediksi. Jelas tahu? Tahu.
Nah, bahasa daerah itu kenapa kita melihat secara pandangan agama. Iya, iya. Ya, yang kedua, Kakak Dianta tadi mengatakan bahwasanya bisa meninggal, bisa lompat. Oke, tapi apakah sekarang di posisi Kakak Dianta bisa menebak apa yang Anda lakukan besok? Iya. Iya, iya. Nah, Sabar. berarti pernyataan yang Anda tadi, pendapat yang Anda tadi katakan sudah menjawab dari pernyataan Anda. Bilang. Mundur ke sebelah. Ya. Saya juga ingin mengatakan apakah bukti nyata bisa dibandingkan dengan argumen yang tidak jelas Sabar. apakah Anda tadi apakah Anda tidak menganalisa banyaknya usaha yang dilakukan manusia terhadap videonya, tetapi nyatanya usaha tersebut tidak terlaksana atau tidak terwujud. Sekian. Oke, teman-teman, tepuk tangan dulu untuk semua kita. Tepuk tangan pendapatnya. Jadi, pertanyaan saya ke teman-teman, adakah di kubu sini mau pindah di sebelah? Tidak. Dari sini ada mau pindah ke sebelah? Jadi masa depan itu pasti atau tidak? Oke, teman-teman. Oke, kita masuk di materi. Materi saya adalah membangun resiliensi diri menghadapi ketidakpastian. Tadi pernyataan saya apa? Pertanyaan saya ke teman-teman, masa depan itu pasti atau tidak? Sekali lagi, di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kenapa saya teman-teman kasih argumen untuk melihat argumen bagaimana argumen dan dulu suara saya argumen bagaimana saya melihat teman-teman bisa berbicara dan bagaimana teman-teman bisa berpendapat. Selama ini selalu kita diam dalam berpendapat, kita tidak bisa berbebas pendapat, kita tidak bisa mengeluarkan argumen kita karena kita apa? Takut. Karena kita takut berpendapat, kita takut bersuara, kita takut berbicara, kita takut menyuarakan apa yang harusnya menjadi hak kita. Karena kita apa? Takut. Nah, tapi sebentar saya bahas itu. Mau jawabannya atau tidak ini? Mas bicara apa? Masa depan adalah masa yang kita belum tahu. Sepakat dulu di situ. Poinnya, sepakat di situ. Kubu sini juga sepakat. Kalian juga sepakat. Masa depan adalah masa yang kita tidak tahu ke depannya bakalan apa yang terjadi. Sepakat dulu. Sepakat dulu toh? Sepakat juga di kubu sini. Sepakat juga di sini. Masa depan adalah masa yang kita tidak tahu ke depannya kita seperti apa. Tapi jangan dulu terlalu yakin Anda menang. Tapi dalam prosesnya kita harus memastikan apakah masa depan kita baik atau tidak. Tapi kita harus mampu merancang masa depan kita menuju masa depan lebih baik atau malah buruk. Jadi pertanyaannya, masa depan pasti atau tidak? Menjawab. Di saat ini kita bisa merancangkan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Boleh jawabannya? Boleh. Saya kasih jawaban. Masa depan itu, Kak. Kalau kita bertanya, Kak, masa depan itu pasti atau tidak? Jawabannya itu belum ada yang tahu, Kak. Bukan tidak pasti. Bukan tidak pasti. Saya sekarang begini. Analoginya tadi nih, sebenarnya analoginya ini. Saya sekarang mau melangkah ke sana, ke orang ini. Saya yang pastikan diri saya sendiri, saya akan melangkah ke situ, bukan orang lain. Coba saya melangkah, ada yang mau halangi saya, terserah saya.
Toh? Ini ada proses yang dimana kita yang tahu masa depan kita seperti apa. Tapi untuk ditahu ke depannya bakalan saya sampai di sana, itu tidak ada yang tahu. Jadi jawabannya, masa yang akan datang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Betul tidak? Berarti jawaban benarnya belum ada yang tahu. Ya, pukul. Tolong. Sepakat tidak? Sepakat bahwa masa depan kadang tidak sesuai ekspektasi. Kadang kita merencanakan kita akan bersekolah besok, bersukaria, namun ternyata di subuh hari kita demam, kita tinggi demam, akhirnya kita batal ke sekolah. Tapi kita sudah merencanakan pasti saya akan ke sekolah hari Senin, namun karena masa depan tidak ada yang tahu. Nah, paham di sini teman-teman ini? Paham? Bukan juga saya benarkan di sini. Nah, bukan saya benarkan di sini, tapi kita mencari jawaban yang bagaimana bisa membenarkan fakta ini. Bahwa masa depan kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita paham? Kadang kita merencanakan menjadi pemain bola, tapi ujung-ujungnya ternyata kita jadi pengusaha. Nah, paham? Paham semua sampai di sini dulu? Semangat? Sudah damai? Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah damai? Sabar, masih banyak pertengkaran berikutnya. Sabar, yang mau dendam memang nih, yang mau pukul memang sebentar. Yang satu sekolah pindah sekolah mau kok. Oke, kita lanjut di materi teman-teman. Ketidakpastian. Kadang orang, mana penghapus panitia dan penghapus? Tisu ji. Ayo. Kadang teman-teman, siapa di sini suka merasa dirinya berambang di tidak kepastian? Banyak saya juga banyak tidak pasti ku alami. Semua kita alami. Resiliensi tahu apa? Adalah bagaimana kita membangun kekuatan ketika kita lagi down, kita lagi break, kita lagi tidak ada power. Bagaimana ketika siapa di sini sering gagal mental, jatuh mental, down? Siapa? Nggak ada. Nggak pernah lagi down nih, down lagi tidak bisa move on, lagi down, mentalnya lagi teruji. Tiba-tiba dalam satu hari ternyata nilainya semua error gitu. Di sini teman-teman, bagaimana kita membuat kemampuan itu kita bisa bangkit. Paham? Jadi siapa di sini yang suka merasa berada di titik terendahnya? Lagi down satu hari, ada di sini. Hampir semua ya? Paham? Hampir semua. Oke, bagaimana Kak? Kenapa kalau ada di titik relationshipku? Contoh, semua pengurus OSIS di sini toh? Pengurus OSIS. Pernah tidak alami OSIS punya namanya hak suara berbicara? Ini ada di sekolah atau tidak? Yakin ada di sekolah hak suara OSIS? Atau saya ganti, hak suara pembina. Yang mana berlaku pengambilan keputusan? OSIS kah atau pembina? Saya bertanya. Salahkah kalau saya bertanya? Yang mana? Kemsek nggak ada di sini, Kemsek nggak ada. Adakah di sini sekolah darah pembinanya? Ada di sini sekolah darah pembina OSIS? Ada sekolah.
Pembina OSIS, pembina OSIS. Ada sekolah yang ada pembina OSISnya? Siapa? Coba jujur-jujuran dulu, angkat tangan. Adakah? Ada? Ada semua berarti? Paham siapa ini pembina OSIS? Siapa beda? Bukan namanya, maksudnya apa perannya? Apa perannya? Ya, membina OSIS. Siapa yang ada hak suaranya di sekolah? OSIS kah atau pembina? Ganti paling kepala sekolah, ganti paling. Pokoknya orang tidak mengerti. Yang mana hak suara? OSIS atau kepala sekolah atau pembina? Semangat kita OSIS semua. Yakin? Semangat. Saya suruh pilih, jangan kibalala satu. Oke, siapa? OSIS. Siapa yang semangat OSIS? Semua berarti. Saya ulangi lagi, sekali lagi, teman-teman. Ketika teman-teman mau jalankan program dan lain-lain, siapa yang pendidikan di sekolah? Pembina atau OSIS? Yakin OSIS? Yakin. Pembina tidak didengar? Apa mau? Oh, sebagai masukan, bukan pembuat keputusan. Yakin? Yakin hanya sekedar saran, bukan pembuat keputusan? Iya, hak suara itu dia didengar. Tuh? Sekarang aku tanya, apa itu hak suara? Kalau kalian voting, apa gunanya hak suara? Untuk menentukan hasil putusan. Paham itu? Bukan hak. Beda hak suara, beda hak bicara. Kalian punya ADRT tidak? Berarti tidak makan itu ADRT itu. Kalau mau paham, cebur di air, rumus berminum. Ada tidak di ADRT ini hak suara dan hak bicara? Kalau kalian mubes, siapa di sini tidak pernah mubes? Sekolahnya. Apa tahu itu apa mubes? Musyawarah besar. Siapa coba angkat tangan yang tidak pernah mubes? So jujur-jujuran dulu. Dulu saya waktu di Binaker Forsisma ditanya ke sama kakak Forsisma, siapa di sini sekolah yang tidak pernah mubes? Saya. Siapa di sini sekolah yang tidak pernah raker? Saya. Siapa di sini sekolah yang tidak punya ADRT? Saya. Nah malu-malu ya. Tapi pulang dari Forsisma itu, sekolah saya sampai hari ini punya ADRT dan punya dasar-dasar mubes. Gara-gara saya tidak malu mengungkapkan semuanya. Jadi kalau anak nasional di sini sudah merasa mubes, itu karena saya dulu ditertawakan sama teman-teman Forsisma. Jadi siapa di sini tidak pernah mubes? Coba angkat tangan. Ada sekolah? Tidak ada, sudah semua mubes. Sudah semua? Siapa? Kita? Sekolah tak? Sekolah apa? Berapa? SMA 20 tidak pernah mubes. SMA 20. Kebetulan yang seniornya itu yang kemarin bawa materi, itu anak SMA 20 Kak Rifki. Masa Kak Rifki tidak pernah kasih mubes? Kak Rifki, tolong ya, setelah ini ada ruang diskusi sama anak SMA 20 untuk buat mubesnya. Nah, tahun lalu berarti tidak mubes? Tahun lalu? Oh iya, berarti tidak ada mubesnya ya. Nanti bicara sama Kak Rifki. Kak Rifki tahu selebelumnya SMA 20. Kebetulan Kak Rifki ketua OSIS SMA 20. Oke, bicara ya. Tahu gitu Kak Rifki? Di belakang. Oke. Nah, jadi bedanya hak bicara sama hak suara. Hak bicara itu bicara saja Ji. Mau kau bicara apapun, tapi tidak untuk menentukan. Hak suara ini yang menentukan. Pertanyaan saya, siapa lebih ada suaranya, OSIS kah atau pembina? Kenapa berubah langsung? OSIS atau pembina? Coba tanya siapa, OSIS atau pembina? Angkat tangan yang pilih OSIS.
Ayo, pembina, angkat tangan yang pilih pembina. Masih ada yang belum nak tur. Sekali lagi saya bertanya, yang tidak memilih saya kasih keluar di jalan, baru tidak naik truk, tidak naik mobil, pulang jalan kaki. Ayo. Karena tidak pasti hidupnya. Untuk apa kita menjalani ketidakpastian? Toh? Lebih bagus kita mundur sebelum kita menyakiti. Oke, ada pertanyaan saya bahwa siapa yang memiliki hak suara, pembina kah atau OSIS? Siapa yang pilih OSIS? Angkat tangan yang pilih OSIS. Angkat tangan, jangan takut. Tidak ada di pembinamu sini, tidak ada. Siapa angkat tangan? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi. Yang pilih pembina. Nah, yang pilih pembina bergeser sebelah kanan. Oke, kali ini kita nggak punya bal. Kali ini kita sama sih. Oke, duduk. Cepat dulu teman-teman, duduk. Saya punya waktu sisa 1 jam. Duduk. Oke, duduk. Oke, karena jumlahnya sedikit di sini, saya akan menjadi tim di sini. Akan melawan teman-teman. Banyak nih tuh masih tidak bisa kalah. Bagaimana bro? Nah, kita akan bermain melawan berapa ini mas saya? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah dalam penentuan hak suara siapa yang lebih didengar? Pembina atau OSIS? Pembina atau surat? Oke, kita pilih. Kenapa Anda memilih pembina? Siapa? Ya, oke. Kau? Apa? Pindah. Oh iya toh, ada lagi mau pindah? Luar biasa. Tepuk tangan untuk yang pindah. Nggak bisa. Ada lagi yang mau pindah? Pindah, jangan takut, jangan lihat banyak orang. Jangan ragu. Saya kasih teman 3, 5. Pindah, ayo. Oke. 4, 3, 2, 1. Oke, kita kunci. Sekarang kenapa Anda membilang hak suara pembina lebih didengar? Tidak ada. Silakan ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Akila Altafunisa dari SMK Negeri Besar. Atau di dalam sekolah, hak suara itu dipegang oleh pembina atau kepala sekolah karena kita di sini membahas suara siapa yang dipegang untuk mengambil keputusan. Gimana kalau kita sebagai pengurus OSIS, walaupun kita memperjuangkan pesan kita di sini adalah sebuah program. Misalnya kita di sini memperjuangkan sebuah program kerja, kita berusaha melobi ke pembina maupun Kemsek untuk menjalankan program kerja tersebut. Tetapi ketika pembina OSIS atau kepala sekolah tidak mengapresiasi program tersebut, maka kita tidak bisa menjalankan program tersebut sebagaimanapun usaha yang kita lakukan. Jadi pemegang keputusan di sini adalah pembina OSIS atau kepala sekolah. Nah, bilang di sebelah, tidak bisa apa-apa dekeng kalau pembina tidak setuju. Ada? Oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Haji Hidayat dari kelas 9 SMP negeri. Tentu kita butuh pendapat dari pembina, tapi hak suara berasal dari hak OSIS. Suara itu lebih dari 1 orang, sedangkan pembina cuma 1 orang atau 2 orang. Kita butuh lebih suara, bukan 2 atau 1 orang. Iya. Kill the game juga itu. Pembina 1, kita 30. Masa pembina menang? Oke?
Wah, 30 suara bilang pensi hari Senin. Pembina bilang tunda sampai minggu depan. Wih, pembina menang. Masa kita 30 orang kalah? Ada yang mau sanggah? Ada yang mau pindah? Oh ya, oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempataannya. Saya sudah dari tadi menyebutkan bahwa pemilih bisa mengenal bosnya baik misalnya enak. Tapi pertanyaan ini dana bosnya. Itu biar kalian memutuskan sendiri, prokernya mau jalankan sendiri. Tapi kalau misalnya prokernya besar atau proker wajib tentang keagamaan, pasti kita menggunakan dana bos. Kalau kita keluarkan sendiri, bagaimana kalian ambil itu uangnya? Bagaimana? Oke. Di sini kegiatannya juga pasti kalian gunakan lapangan, apapun itu. Kalau kalian ingin dari pembina atau kepala sekolah pasti tidak bisa digunakan. Kalian mau di mana? Di mana? Ini bahasa tentang sekolah, bukan tentang OSIS saja. Di mana dan bagaimana? Oke, kita ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf dari Pembiayaan. Nah, jawabannya tadi itu menyangkut tentang dana bos. Nah, dana bos itu digunakan untuk kemajuan sekolah. Dan yang mau memajukan sekolah itu kira-kira guru-guru orang turun ke lapangan untuk menjalankan itu program. Mau langsung memajukan sekolah. Iya. Guru-guru bersedia turun ke lapangan. Iya. Iya. Teman-teman sekalian, ini sekolah tidak akan maju. Karena mungkin langsung turun ke lapangan. Ya. Nah bilang tadi, siapa Jaya? Nah bilang Jaya, tanpa OSIS tidak ada apa-apa yang di sekolah. Tidak ada, tidak akan maju. Jadi suara OSIS lah yang paling didengar harusnya. Ya. Ada lagi suara? Oke. Agar menjawab pernyataan dari Jaya tadi. Sebenarnya saya akan salah satu dari kedua. Saya tidak membenarkan salah satu dari Pemai. Karena setiap sekolah itu memiliki ADRT yang berbeda-beda. Itu hak suara. Nah, dari kita dapat juga hak suara dari OSIS. Namun kan tadi dikatakan yang mana punya power lah yang lebih besar. Mungkin untuk pertimbangan rekomendasi dan lain-lainnya itu mungkin harus melewati pemilihan terlebih dahulu. Memang OSIS juga memiliki hak suara, namun seperti yang kami semua warga dari OSIS, pembina dan lain-lain. Namun untuk mungkin juga harus dibicarakan bersama-sama, masuk juga pembina OSIS karena yang untuk menjadi pembanding yaitu ada rekomendasi dari pembina OSIS. Ya, kemungkinan akan jalan sebaik bagaimana itu ada pertimbangan dari pembina OSIS. Makanya saya lebih ke pembina OSIS. Namun secara general saya tidak terlalu bagaimana ya masuk di kedua begitu Kak. Terima kasih. Tetap teman-teman di sebelah mengatakan pembina. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Jadi di sini saya menjawab. Pertama kita tuh di sini ingin menjawab pendapat dari saya di sini ingin menjawab pendapat dari KL, yaitu kita butuh pendapat dari pembina karena pembina yang paling dibutuhkan, pembina yang paling dibutuhkan. Tapi dalam pemilihan suara itu kita butuh suara yang lebih, walaupun itu berkuasa atau bagaimanapun, walaupun kuasanya lebih besar daripada kita. Tapi kalau misalnya suaranya lebih banyak, maka kita sebagai anggota OSIS jelas kita yang jelas pendapat kita yang lebih didengar karena pendapat kita lebih banyak daripada pendapat yang lebih berkuasa. Sedangkan pembina mungkin cuma hanya 1 atau 2 orang, tapi kalau misalnya dari kita
jika lebih dari satu atau dua orang. Oke, thank you. Jadi teman-teman, di sini saya menegaskan lagi karena saya di tim seni. Bagaimana teman-teman bisa meyakinkan untuk apa teman-teman merancang sesuatu kalau ujungnya pembina yang menyatakan keputusan itu. Maksudnya dari tadi nih capek-capek mikir rapat toh, rapat OSIS, ujung-ujungnya pembina tidak sepakat, rapat ulang ki. Untuk apa? Untuk apa? Kalau ujung-ujungnya tidak disetujui, bang, tiba-tiba rapat Pak, gini mau kita sepakat. Kalau memang pembina lagi tidak bisa toh, lagi tidak bisa ikut rapat, tiba-tiba pas sudah rapat ternyata saya bilang pembina, jangan ganti, rapat ulang, mencederai hasil rapat. Gimana? Jadi siapa yang menentukan ini? Barang-barang OSIS kah atau pembina kah? Ada? Ada lagi? Selain dari, ya oke. Ya, sebelah belakang. Baik, terima kasih. Tadi betul bahwa tadi kakak menyatakan bahwa untuk apa kita rapat kalau ujung-ujungnya yang tentukan adalah pembina. Namun saya mewakili kelompok ini tetap berdiri keke untuk tetap berada pada Pembina. keputusan kami. Karena begini teman-teman, tidak ada yang sia dari hasil rapat OSIS. Tentunya OSIS itu memang benar bahwa banyak jumlahnya. Kalau kita bandingkan dengan pembina, setelah kita rapat hasilnya itu ujung-ujungnya akan kita kembalikan ke pembina. Apakah pembina mau mengkonfirmasi, mau memberi ACC ataupun tidak? Ya. Jika pembina tidak menyetujui, kita sebagai OSIS lah yang harus bersuara. Ya. Kita memperkuat argumennya kita. Apa sih alasannya kita memilih program kerja yang ini? Apa sih alasannya kita menyusun kepengurusan yang ini? Tentunya karena Berarti yang suara? Ya. Begini, di awal kan sudah dijelaskan perbedaannya hak suara, Hak dengan bicara. hak bicara. Kita sebagai OSIS itu hak, tapi yang tentukan ujung-ujungnya tetap pembina. Tidak ada yang sia-sia dari rapat, meskipun pada ujungnya pembina tidak ACC, tapi kita tetap menyuarakan argumennya kita, dan yang tentukan kembali lagi dari pembina. Oke. Jadi intinya pembina yang menentukan segalanya ya, sepakat? Di sini tidak. Oke. Kita diskusi lagi kumpul, satu pilih pertanyaan, satu juga di sini ya. Saya juga di tim di sini. Oke? Satu kita pilih. Kemudian saya akan kasih lagi dulu jawabannya. Oke, silakan diskusi lagi 1 menit. Apa? Kenapa di luar? Nggak boleh. Oke, lanjut. Karena jawabannya ini satu. Saya akan kasih jawabannya. Oke, lanjut. Hah? Tidak, pembina juga. Lagi 30 detik. Ayo, saya nanti akan tunjuk siapa yang akan membawakan pendapat itu. Harus kompak ya, harus kompak. Ayo. Ayo, 30 detik. Ayo, yakinkanlah dulu, yakinkan. Sedikit ini, tidak usah meyakinkan, sedikit aja.
Sisa 10 detik. 10, 9, 8. Pindah, kalau mau pindah, ayo pindah, pindah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis. Kembali. Siapa yang mewakili bicara? Ayo. Oke. Oke, duduk dulu semua teman-teman. Ayo, waktu. Ayo, kita sudah lelah. Ayo. Duduk. Nggak ada suara selain suara saya. Oke, pertanyaan ya, ada pindah. Alhamdulillah. Siapa? Ada lagi mau pindah? Ada. Ya, kita mulai dari siapa diwakili tim pembina. Oke, siapa? Ini. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk mewakili tim pembina. Sebelumnya pertama kembali saya adalah Natulasa dari SMK di Makassar. Kembali kami tekankan sebelumnya di sini sebelum kita memulai diskusi ini kami sudah ditanyakan kepada Kak Ardiansyah, Kak Ardianto, kalau hak suara yang dimaksud di sini adalah hak suara yang memiliki power untuk mengambil keputusan, bukan hak suara di mana kita bisa berjuang untuk memperjuangkan hak tersebut. Jadi saya di sini untuk mewakili pemikiran kami dari teman-teman yang memilih tim pembina. Ada juga tadi beberapa argumen yang kami katakan yaitu tentang dana bos dan juga perizinan dan juga pembina di sini itu kita di sini adalah untuk melakukan pembina tentang program kita. Jadi kita tuh memperjuangkan program kita untuk bisa terjalankan karena kita di sini memberi diskusi untuk bisa karena program juga pasti punya pertimbangan tentang program tersebut. Jadi kalau misal suatu program tersebut tidak biasa pembina yang mengakibatkan program tersebut tidak biasa dan semua tugas kita sebagai OSIS untuk meyakinkan pembina agar tersebut bisa terjalankan. Terus ada satu pesan dari teman kita kalau kita pembinanya kita tidak mungkin ada di sini. Kalau bukan karena pembina, kita tidak mungkin ada di sini. Tapi tidak semua orang ada di sini karena pembina. Saya salah satu orang yang ada di sini bukan karena pembina. Jelas sekali. Di sini saya akan tidak. Sudah. Terus. Lebih dari rumah baru dicari pembinanya. Begini. Ulang. Begini. Pertama. Begini. Kalau misalnya kita butuh pembina, berarti OSIS dulu dibentuk, baru pembina. Tidak mungkin kalau misalnya pembina dulu dibentuk, baru OSISnya. Belum tentu. Dan kalau misalnya begini, dari pendapat Clara yang tadi itu, ya, dari pendapat Clara tadi itu soal kalau misalnya pembina tidak ACC, apa yang kita Lakukan. yang kita usulkan, yang OSIS usulkan, tapi karena kalau misalnya begitu kan kita otomatis OSIS tidak sepakat dan pasti mereka perjuangkan pendapatnya mereka. Tentu saja kalau dari itu tidak akan ada keluar pendapat. Jadi di situ kita lakukan voting. Voting itu adalah hak suara nih. Jadi bisa kita lakukan hak suara. Kalau misalnya dua si pembina begini, dia tidak sepakat kalau misalnya usulan dari OSIS itu tidak mau disepakati. Cuma berdua orang, sedangkan kita semua OSIS ini sepakat kalau misalnya pendapat itu usulan itu mau dilaksanakan.
Bayangkan berapa orang yang mereka lawan. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, pertanyaan saya, ada yang masih ingat? Siapa yang memiliki hak suara OSIS atau pembina? Di kubu sini pilih pembina toh? Kita sepakat dulu bahwa selama ini teman-teman yang memutuskan semua keputusan dan surat izin adalah kita sepakat ini, sepakat. Saya mau tanya, ada sini ketua OSIS? Ada angkat tangan yang jadi ketua OSIS, angkat tangan. Oke, teman-teman, kita paham bahwa kita di sini semua sama-sama pernah jadi ketua OSIS. Sampai teman-teman masih di sini masih jadi ketua OSIS. Kita sadar enggak bahwa kita terlalu takut menyuarakan hak bicara. Kadang sebenarnya kita mau A, kita tahu A ini, jalur kiri A ini sudah benar, sudah sesuai sama teman-temanku. Tapi pandangan kacamata pembina mengarah ke jalur kiri, jalur kanan yaitu B. Sebenarnya apa yang terjadi bahwa kita selalu memilih arah B karena kita takut. Karena kita tahu bahwa pembina lah yang semuanya memegang keputusan. Kita apa daya, kita hanya siswa. Tapi sebenarnya teman-teman dipilih menjadi ketua OSIS untuk memperjuangkan hak suaranya teman-teman sekolah kalian. Bukan menjadi budaknya mereka. Misalnya aturan pembina, rambut minimal 5 cm. Apa 5 apa gitu? Kalau rambut tidak boleh gondrong contohnya. Berani tidak teman-teman banding menyuarakan haknya? Bilang kasih 6 cm mu. Berani harusnya. Nah, itulah gunanya kita OSIS. Kita adalah organisasi siswa intrasekolah, dipilih dari siswa, bukan guru. Tahu apa bedanya kacamata pandangnya guru sama OSIS? Apa bedanya? Kacamata pandangan guru adalah kacamata pendidikan. Kacamata OSIS adalah kacamata aktual. Real. Anak sekolah di sekolah kalian ada tidak anak dikategorikan anak bandana kalau bilang Makassar, bandelnya ada tidak? Ada tak? Dikucilkan dari sekolah toh? Dari guru? Dari sekolah dikucilkan tidak? Tidak, dia populer. Dari guru? Di sentimen tidak? Tidak juga. Terus kenapa dia dikategorikan anak nakal? Dari mana teman-teman tahu ini? Dari mana? Siapa yang judge mereka anak nakal? Guru atau OSIS? Guru lah. Di sentimen tidak sama guru anak nakal. Nah di sentimen. Tahu sentimen artinya kayak di judge, kau anak nakal. Dikelompokkan ceritanya. Dikelompok-kelompokkan. Tidak Ji? Tidak toh? Betul tidak? Paham teman-teman, pembina apa fungsinya? Ada RT kalian? Ada yang tahu hafal? Fungsinya membina dan menasehati roda organisasi. Toh, ketua OSIS adalah menjalankan roda kepengurusan dan pengambilan keputusan tertinggi. Strukturnya, ataukah saya beda? Ataukah beda zaman nah? Klarifikasi kalau saya beda. Strukturnya begini. Pembina, ini garis lurus, ketua, atau garis putus-putus? Struktur organisasimu, DDRT, ada tidak? Ketua OSIS mana ketua OSIS? Coba, angkat tangan. Harus hafal ini dong. Putus-putus atau garis lurus? Garis lurus? Siapa yang garis lurus? Angkat tangan yang garis lurus struktur organisasinya. Tahu apa bedanya garis lurus dan garis putus-putus? Apa beda garis putus-putus? Garis putus-putus. Perhatikan ini pelajaran penting dan didapat di sekolah. Jadi harus teman-teman paham.
Kita bedah, nah. Ada dua perbedaan di sini, pembina garis putus-putus ke ketua OSIS sama pembina garis lurus ke ketua OSIS. Kalau garis lurus itu harus diturunkan dan ketua harus jalankan. Kalau garis putus-putus, ini namanya garis koordinasi. Pembina dan ketua OSIS saling berkoordinasi untuk membuat keputusan. Tapi keputusannya kembali ke sekarang dari RT kalian apa? Siapa yang garis lurus? Angkatan yang garis lurus. Angkatan yang garis lurus. Lihat dulu baik-baik, jangan sampai dari garis lurus. Ya, karena harusnya garis putus-putus. Tuh? Harusnya garis putus-putus, sepakat tidak? Sepakat, kita sepakati garis putus-putus. Kalau kita sepakati garis putus-putus, teman-teman, artinya pembina tidak boleh intervensi atas keputusan ketua OSIS. Cuma bisa menasehati dan koordinasi dan mengarahkan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Semua keputusan ada di ketua OSIS. Tapi realitanya, faktanya, pembina takut dikulo. Tapi faktanya apa yang terjadi? Kak, ADRT ini, apa ini ADRT? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. 2 hari 1 malam dibikin ini, Kak. Bermalam di sekolah. 2 hari 1 malam tidak tidur. Ujung-ujungnya apa? Tidak dipakai. Tidak dibaca, tidak dilihati. Untuk apa? Mending print, bagikan pulang. No? Karena tidak dipahami per bab. Karena apa? Kadang kalian mubas di jam-jam yang namanya orang sudah tidak bisa berpikir. Sepakat, Tang. Bab 7, sepakat. Tidak tahu apa artinya baca, sepakat. Karena kalian tidak mampu jelaskan ke pembina ini fungsi ADRT, makanya di sekolah kalian pembina dalam mengambil keputusan. Kalau saya juga jadi pembina kalian tidak paham ADRT, untuk apa saya pertimbangkan keputusan kalian? Jadi teman-teman tidak boleh takut menyuarakan haknya. Kalian punya hak itu. Betul tidak ADRT dibuat bermalam biasa kadang? Betul toh? Untuk apa? Untuk dijalankan toh? Untuk 1 tahun kepengurusan. Paham itu? Di ADRT ada tidak iuran kas? Tidak. Jadi Bu, bendahara, siapa sini bendahara? Ada sini bendahara? Ada iuran kas tidak? Ada, tapi tidak nominal toh? Iya, jadi kalau saya mau bayar 1.000 ji, terserah saya, jelas bayar iuran. Betul tidak? Betul. Kak, kalau saya taruh di 5.000 di situ, bagaimana tahun depan? Apakah masih 5.000? Tahun depan lengkongnya dibahas, tergantung dari situasi. Paham itu? Terlalu teman-teman takut atas relasi sendirinya, terlalu teman-teman takut atas bisanya bicara teman-teman. Teman-teman tidak mampu menyuarakan karena teman-teman tidak paham. Saya giring kalian ikut mubas. Apa tujuannya mubas? Sampai terpilih ketua OSIS tidak paham apa? Bagaimana kalau di ADRT ternyata ada disepakati yang tidak. Contoh, pengurus OSIS wajib menyetorkan iuran. Ternyata bendahara minta iuran 100.000. Langsung ganti di ADRT. Bagaimana nih? Karena kalian sepakat. Kalian semua tidak bertanya, Kak, iuran apa itu? Berapa per bulan? Per hari kah dibayar? Per bulan kah dibayar? Per 3 bulan kah dibayar? Kalaupun dibayar, berapa?
Kak, apa masalahnya kas di OSIS? Karena iuran tidak tetap. Toh, coba kita tegakkan DDR ke 5.000 mau per bulan. Jalan. Jalan itu. Hanya percaya. Toh, karena kalian punya undang-undangnya. Tahu kalau di negara ini tidak dijalankan undang-undang, kita bisa dia kenapa? Penjara. Bisa dipenjara toh? Kalau kita langgar undang-undang toh? Bisa dipenjara. Kalau anak OSIS langgar ADRT, bisa apa? Dikeluarkan. Toh, kau mau keluarkan orang karena dia tidak bayar kas? Adakah infomu iuran berapa per kas? Iuran berapa per bulan? Nah. Jadi kalau sesali ada teman-temanmu tidak bayar iuran hari ini, tidak apa-apa tahu. Karena memang tidak ada di ADRT. Tapi bukan berarti saya suruh kau tidak bayar iuran, nah. Iya. Tapi untuk bagaimana teman-teman bisa revisi, bisa dibawa ini ke sekolahnya ya, bisa ya. Nanti ngubah tahun depan buat ini. Toh? Kalau Anda bilang kalau tes, ayo maju tes. Kalau Anda bilang pembina tak, kenapa harus ditentukan? Apa jawabannya teman-teman? Kenapa harus ditentukan iuran kas? Karena harus diatur di ADRT, Pak. Kenapa? Karena harus ditentukan berapa nominal yang dibayar oleh pengurus. Paham? Terserah teman-teman mau ikuti tidak. Oke? Paham? Tapi poinnya adalah saya mau teman-teman jangan jadi orang penakut untuk menyuarakan hak. Teman-teman ada di sini karena satu langkah lebih istimewa daripada anak siswa biasa. Apa bedanya pengurus OSIS sama anggota OSIS? Ada yang tahu? Apa bedanya pengurus OSIS sama anggota OSIS? Oke, apa? Coba jawab Pak Mike. Ya. OSIS itu yang pakai alfabet, yang anggota OSIS itu semuanya dari kelas-kelas, dari kelas 10 dan kelas 11 anggota OSIS. Intinya itu dilambangkan dari ini. Oke, sebentar. Tapi bukan karena pakai alma mater kita pengurus. Pengurus OSIS adalah pengurus yang telah dilantik oleh pembina untuk menjadi pengurus OSIS. Sedangkan anggota OSIS adalah semua siswa sekolah dari kelas 10 sampai 12. Bayangkan betapa beratnya tanggung jawab seorang ketua OSIS. Selama ini sadari pengurusmu gitu anggota anu? Tidak. Teman-teman, anggota kalian sejatinya adalah yang mereka yang tidak pakai alma mater. Yang kalian harus puaskan. Yang kalian harus dengarkan. Bukan karena pengurusmu semua. Paham? Paham di sini? Iya. Jadi anggotanya itu adalah kelas 10 sampai 12. Dia memakai lambang OSIS. Suruh pakai, buka pakai lambangmu. Kalau tidak mau jadi anggotamu. Makanya dia harus dengar. Makanya kenapa anak OSIS yang sidak, huh? Yang sidak alat makeup, huh? Yang sidak keterlambatan, yang hukum itu semua dan lain karena kita punya power. Paham sampai di sini? Jadi jangan takut untuk menyuarakan. Paham? Paham toh? Paham sampai di sini? Oke, selanjutnya saya mau akan bahas tentang diri kalian. Ada di sini yang sudah kenali diri kalian? Siapa kalian? Siapa kalian? Siapa kalian? Saya, Kak? Saya? Ada yang sudah tahu apa kelemahan, apa kelebihan diri kalian, apa kekurangan kalian? Ada yang sudah tahu? Ada? Contoh ini, berdiri dulu. Apa kekuranganmu menurutmu? Ya dalam berbicara di depan umum. Berbicara depan umum. Ini bicara tuh. Berarti bukan kekurangan. Berpikir lambat. Berpikir lambat. Oke. Kelebihanmu? Berani sih. Berani. Sabar ya. Ada tadi bisa tanggap. Kelemahannya apa? Tidak bisa berbicara depan umum. Kelebihannya apa? Harusnya bisa. Berarti belum kenal dia siapa, boy? Oke, kita ganti. Nah. Apa kekuranganmu?
Saya Ya. itu kalau matematika lambat berpikir. Tapi soal uang saya jago. Tidak juga kak. Oh, enggak. Ya, ya apa? Contoh saya pergi warung membeli, ibu kantinnya biasa tidak membayar, dia kasih ke uang. Oh, berarti kembalianmu sering lupa. Iya. Oh iya. Iya. Terus kelebihanmu? Bilang ke saya, dia tidak tahu tapi itu orangnya 50-50. Pintar tidak, bodoh tidak juga, jago tidak tapi bisa iya. Betul. Jago tidak tapi Saya tidak mengerti apa itu. bisa main tapi tidak sama begitu. 50-50. Tidak maksudku, apa kelebihanmu? Saya di bidang olahraga bisa main semuanya, bisa main tenis meja, badminton, volley, Iya. musakir, Iya. berenang, Iya. bisbol. Iya. Cita-cita. Tujuan saya TNI Angkatan Laut. Oke. Lanjut lagi perempuan. Ini nih yang baju hijau. Ini nih. Ayo. Oke. Semua. Apa kekuranganmu? Apa nih? Saya tidak tahu. Jelas bukan kurang uang lah. Lambat sekali berpikir, apalagi kalau mengantuk sekali. Lambat berpikir kalau mengantuk. Sama Jiki. Kamu ngantuk itu bukan lambat berpikir. Apa? Kekuranganmu. Gampang kali Pak. Ay, gampang pelupa. Kelebihan. Tinggi dan ingatku kak? Enggak. Ingat itu kelebihan Ya. kalau misalnya lambat tidur biarpun jam 5 aku tidur tetap dia bisa bangun jam 7 tampangan. Kelebihannya cepat bangun. Oke, thank you. Satu lagi perempuan ini nih. Ya, next ya. Ya, biar di situ mau. Apa kekurangannya? Bagi waktu. Boleh. Sama pacar, orang tua. Oke, ya, lanjut. Kelebihannya? Saya senang Kak, yang itu kayak saintek kayak fisika dulu sampai Oke. Kita tepuk tangan untuk kita semua yang sudah kenal diri kita. Teman-teman, di poin diri ini saya mau jelaskan bahwa teman-teman itu semua harus tahu teman-teman itu siapa, apa kelemahannya, dan apa kelebihannya. Ketika teman-teman mempunyai kelemahan, misalnya teman-teman punya kelemahan yang tadi sifat pelupa. Kelebihan teman-teman apa yang harus kalian yakinkan? Punya kelebihan apa? Kalau bisa tahu? Rajin mencatat. Loh? Teman-teman tidak tahu menghitung. Apa kelebihannya? Belajar menghitung. Tidak tahu menghitung. Jago teknologi. Kenapa jago teknologi? Apa? Kalkulator. Begitu gitu. Kiris. Saing kiris cocok. Itu juga teknologi. Paham? Hah? Misalnya teman-teman tidak tahu berhitung. Ada kalkulator. Karena teman-teman sudah jago teknologi. Jadi paham semua. Harus kebalikannya, ada lagi kelemahan, ada lagi yang kelemahan. Apa contoh satu kelemahan tak? Ya apa? Kelemahan. Apa kelemahan diri tak? Ya apa? Ya apa kelemahannya? Apa? Insecure ya.
Oke. Paling penting itu insecure. Apa yang kelebihannya teman-teman? Ada yang tahu? Yang harus dilakukan? Tuh. Dia harus percaya diri. Dulu, dia harus percaya diri. Caranya kak, dan saya orang insecure ini, masa bisa kak jadi percaya diri? Nah saya tidak tahu diriku, tidak pede kak. Contohnya, pertama harus berani bilangi dulu diri sendiri. Lewat mana kak? Lewat cermin. Pandang dirimu di cermin. Ih, ternyata Pak Dek bisa aja Pak Dek, ternyata cantik ya. Yakin dan percaya semua di sini perempuan pernah memuji dirinya, ternyata cantik ya. Tanya sini laki-laki semua, ternyata gambar aja. Tidak ada yang tidak pernah memuji dirinya sendiri, insecure. Tapi teman-teman tidak berani tampilkan apa yang jadi kelebihan teman-teman. Selalu bersembunyi dalam dirinya menampilkan kelemahannya. Jadi dalam organisasi teman-teman harus tampil punya kelebihan. Paham? Semua siapkan dulu kertas sekarang. Kertas. Ambil selembar kertas cepat, selembar kertas. Kertas. Apa? Hah? OSIS? Hah? Oke, lanjut semua. Semua hitungan 3 semua ambil kertas sama pulpen tangannya. 1, 2, 3. Angkat semua kertasnya, angkat. Angkat. Lipat 2. Ya, lipat 2. Ya. Oke. Lipat 2. Sudah lipat 2. Cepat. Lipat 2. Pulpen, pegang pulpennya, angkat pulpennya. Angkat pulpennya, angkat. Angkat pulpennya, angkat semua. Semua yang belum angkat lama. 3, angkat semua. 2, 1, perbaiki dulunya. Perbaiki dulu. Kasih rapi. Yang rapi udah pulang. Cepat ya, angkat tangan sekali lagi. Angkat tangan yang punya pulpen. Angkat tangan semua punya pulpen. Angkat tangan. Lipat 2 kertasnya. Mana kertasnya? Angkat tangan, lipat 2. Yang dilipat 2. Oh, lipat 2. Oke, turun. Silakan siap-siap menulis. Siap-siap. Posisi siap menulis semua. Sekarang tutup mata. Tutup matanya semua. Gak ada yang melihat. Kalau yang melihat Big Coki, saya doakan. Big Ceka ini saya doakan. Gila Matana. Ya Allah, di duhur ini, di sholat duhur nanti saya doakan dia Big Coki, Big Ceka ini yang melihat. Tutup mata semua yang masih melihat. Yang masih melihat Big Ceka. Big Ceka lalu kok. Tutup mata semua. Karena tadi kita bahas kelebihan dan kelemahan kita, silakan gambar muka kalian di situ. Tutup mata, jangan buka mata kalian. Gambar muka kalian, gambar muka kalian di situ. Gambar wajah kalian. Pastikan muka kalian punya mata, telinga, hidung. Pastikan gambar. Jangan biceka yang buka mata biceka ini. Kusumpai biceka ini. Jangan yang sudah lepas pulpennya, jangan buka mata lah. Jangan buka mata. Lepas pulpen, jangan buka mata. Lepas pulpen tanpa buka mata. Lepas tanpa buka mata. Jangan buka mata. Tutup. Ya sudah, balik kertasnya, balik. Jangan sampai dilihat temannya, jangan sampai kesat temannya, jangan kasih lihat. Itu aib kalian, jangan kasih lihat. Jangan kasih lihat. Tutup mata kalian. Sudah buka mata kalian, buka. Jangan kasih lihat gambar kalian, teman kalian, jangan. Itu aib kalian, jangan. Tahan. Perhatian. Sudah semua?
Jangan ada yang angkat tangan dulu, pulpen angkat tangan. Jangan ada yang nulis. Perhatian. Balik semua gambarnya, balik. Jangan keselit, jangan keselit orang. Jangan keselit orang. Silakan tulis nama Instagram kalian di kertas itu. Tulis cepat, tulis nama Instagram. Tulis di nama Instagram itu, nama Instagram kalian. Tulis nama Instagram kalian. Di gambarnya. Tidak di gambarnya, di belakangnya. Di belakang tulis nama Instagram kalian di belakangnya. Jangan kelihatan gambarnya. Jangan keselak orang. Aibnu. Kamu lagi. Nah lagi ternyata tidak punya telinga, tidak punya mata. Sudah, tulis nama Instagramnya, tulis. Sudah? Angkat tangan pulpennya, angkat tangan lagi yang sudah. Angkat tangan. Tulis lagi nomor WhatsApp kalian. Yang tidak hafal nomor nama Manu. Enggak, jangan hafal, jangan Mi. Yang hafal saja. Sudah tulis nama Instagram. Angkat tangan yang sudah. Angkat tangan. Tulis di situ kelemahan kalian tulis di situ kelemahan kalian. Apa kelemahan kalian? Tulis. Ya, di belakang. Apa kelemahan kalian? Jangan kasih lihat aib ini, jangan kasih lihat. Kalian jangan pegang. Lagi, apa kelemahannya? Sudah, angkat tangan lagi. Angkat tangan, cepat. Harus ada isinya nak. Asyik jangan ngomong, kedua kali pintu ni. Sudah? Angkat tangan semua, angkat tangan. Angkat tangan. Silakan tulis lagi. Dengar, yang ditulis dengar. Buka mata. Dengar. Hal yang pernah kalian rasakan, kalian paling malu. Hal itu apa? Misalnya saya ternyata jatuh di tangga. Hal yang paling malu yang pernah kalian alami. Biar celana kah, kencing celana kah. Tulis, jangan kasih lihat orang. Hal yang paling malu buat kalian. Diputuskan kah atau apa, terserah. Kayak menurut kalian malu, pasti ada satu hal yang buat kalian malu selama kalian hidup. Masa tidak ada? Ada toh? Ya, ayo, jangan kasih lihat orang Kasih orang. Ayo. Atau pesankan nasi goreng ternyata mie kering datang. Apa atau? Pokoknya hal malu lah, hal lucu. Sudah? Angkat tangan yang sudah lagi, Masih banyak belum angkat tangan yang sudah. Yuk. Angkat tangan yang sudah. Ayo. Terakhir. Tulis cita-cita kalian. Ada kan anda punya cita-cita? Ya. Sudah? Angkat tangan yang sudah, angkat tangan. Angkat tangan pulpen jelek, angkat tangan. Dengar apa yang saya bilang, angkat tangan. Semua angkat tangan. Masih ada belum angkat tangan? Ayo kompak dong, kejujuran, ayo angkat tangan. Angkat tangan. Semua masih banyak belum angkat tangan nih. Angkat tangan. Oke, dengar instruksi saya. Silakan tukar kertas itu di samping kalian. Ke samping kalian, ke teman kalian tukar. Samping kanan. Ya, tukar. Sebelah kanan. Tukar sebelah ya. Tukar sama temannya. Sebelah tidak. Sabar dulu. Kasih kembali. Dengar. Perhatian. Tukar. Ya, tukar lagi ke sebelah. Kasih jalan. Ya, kasih jalan terus. Tidak kasih nih. Ya, kasih ya. Terus. Kasih ya. Ya, terus. Ayo coba deh. Terus kasih itu ke teman. Situ sebelah. Yuk, kertasmu ya. Ya. Tukar lagi kertasmu. Ya. Tukar ya.
Ya, tukar. Tukar. Lagi. Tahan. Tukar lagi, ya. Tukar ya. Kalian juga begitu. Sudah. Kalian lakukan juga. Dari sini. Ya. Oke, cepat terus kejar terus cepat deh. Bukan itu yang lu kasih uang kertasmu. Ya. Iya. Ya. Itu yang di depanmu Itu di depan ya. Biar dulu di depan ya. Depan itu. Kertasmu yang lu kasih kertasmu. Bukan kertasmu. Ya. Apalagi kertasmu kasih itu. Ini ya. Ini dulu deh. Ya, ini ya baru ke sebelah. Kertasmu ya. Juga kertasmu ya. Ya, tekan lagi. Ya. Kertasmu kasih ya. Bukan kertasmu ya. Kertasmu belakang ya. Lagi. Ya. Lagi. Kertasmu yang kasih kertasmu. Ya. Ya. Sudah dia. Ya. Terus ke sebelah, ke sana. Itu tuh. Ya. Kertasmu kasih ke sana. Kasih cepat ya. Kertasmu punyamu ya. Baju punyamu. Sampai ujung. Ya. Oke, coba aku tukar sama ini. Ya, aku tukar sama dia. Oke. Paham? Sudah semua? Silakan buka gambar itu. Lihat gambarnya. Dan baca kejadian yang paling memalukan bagi dia. Tertawakan dia, kelemahan dia. Dan saya akan cek story di Instagram dan repost ke dia. Oke? Tag ke dia gambarnya, hasil gambarnya tag. Misalnya siapa namamu? Deal. Sini. Misalnya Kevin punya Instagram toh? Kelvin akan story ini, ya siapa? Eben akan story ini gambar dan tag yang punya gambar. Oke? Dan yang punya gambar harus repost. Harus di repost dan katakan sama dia kalau dia misalnya contoh kelemahannya pemalu, katakan di situ jangan lagi jadi pemalu ya. Oke? Paham? Oke, paham. Apabila teman-teman tidak story dan tidak tag Forsisma, maka dinilai tag Forsisma, @Forsisma. Dan apabila repost kalian tidak masuk di Forsisma, berarti kalian tidak mau jadi keluarga besar Forsisma. Oke? Ayo kita ketemu lagi setelah kegiatan ini dengan cara kita saling mengenal. Paham? Paham semua? Perhatian, jangan luar suara selain suara saya. Dan lagi suara selain suara saya. Dengar. Tugas kalian sebentar, story Instagram, tag yang punya gambar, dan kata-katanya, umpama dia insecure, pemalu, janganlah jadi pemalu ya. Baru di repost sama yang punya akun, tag Forsisma. Yang tag Forsisma itu yang punya akun. Ya, paham? Yang maksudnya Forsisma ini, yang story ini, tag Forsisma. Oke? Paham? Paham semua? Bisa dilaksanakan? Bisa? Sepakat? Oke. Paham tak? Adakah gambar yang tidak punya telinga? Ada? Ada yang tidak punya mata? Ada yang tidak ditemukan bapaknya sama sekali? Perhatian, teman-teman perhatian. Dengar dulu, dari suara, boleh suara saya saja, boleh. Apa tadi teman-teman yang lakukan ini? Gambar ini hanya sekedar gambar memang. Tapi tujuannya kenapa saya suruh gambar itu? Teman-teman tahu tidak, sadar tidak teman-teman? Kita semua di sini berdiri, kita semua hidup di sini sama-sama tidak tahu karakter kita ketika ada anggota tubuh kita yang hilang. Kita selama ini hidup dengan fungsi yang notabene bisa melihat, tapi ketika salah satu kenikmatan telah dicabut oleh Yang Maha Kuasa, kita bisa jadi apa?
Ternyata diri kita sesungguhnya itu yang digambar. Kita tidak memiliki apa-apa. Tapi pun kalau Tuhan mentakdirkan kita punya di titik itu, kita harus punya rasa bangkit. Kenapa saya suruh terus kelemahan kita? Karena supaya kita sadari bahwa kita punya kelemahan, supaya kita punya kekuatan untuk membangkitkan diri kita dari kelemahan itu. Sekarang kalian punya gambar, tidak punya mata, tidak punya telinga, bahkan tidak punya rambut. Tapi kalian tulis kelemahan kalian, sehingga kalian menyadari bahwa suatu saat nanti saya akan mempunyai kelebihan yang bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan saya. Ketika kita jatuh, teman-teman, yang harus kalian lakukan apa? Kuncinya, punya rasa bangkit. Jangan malah down. Keluar dari siklus yang namanya benalu. Itu yang membuat kalian down. Kalau orang tua kalian mengatakan, nah, sudah ini jangan dulu kuliah ya, kerja saja. Yang menentukan hidup kalian. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menentukan hidup itu kecuali diri kita sendiri. Yang mampu merubah diri kita adalah diri sendiri. Mau orang tua kalian ajar kalian bagaimana akhlak, kalau teman-teman tidak bisa diajar, tidak akan bisa berubah. Jadi paham ini, relasi diri kalian hanya kalian bagaimana membuat hidup ini bisa menjadi pasti. Seperti yang tadi kita bahas, bahwa sesuatu itu memang tidak ada yang pasti, tapi untuk membuat ke arah yang pasti itu ada. Paham dari kata-kata ini? Paham? Jadi harapan saya, poinnya ini materi, bahwa teman-teman pulang dari Forsisma ini sudah mempunyai arah dan tujuan hidup yang mau arah kemana. Pertama, teman-teman sudah tahu siapa diri kalian, siapa kelemahan kalian apa, kekuatan kalian apa, dan kalian harus paham apa yang harus kalian lakukan. Paham semua teman-teman? Oke, akhir kata, akhir dari materi saya teman-teman. Oke, sedikit lagi saya. Teman-teman, harapan saya ikuti Forsisma ini, teman-teman buat karakter kalian sendiri masing-masing. Forum ini menyajikan semua orang berbeda-beda di sini. Semua orang punya karakter beda-beda, ilmu berbeda-beda. Mau kalian dari sekolah A, sekolah B, sekolah C, tentunya kita memiliki budaya yang berbeda-beda. Namun budaya itulah yang membuat kita menjadi satu forum di sini. Ya, budaya itulah membuat kita jadi satu forum. Teman-teman, yakin dan percaya, saya pernah menjadi orang yang di bawah ini. Duduk di sini, tidak tahu apa-apa, yel-yel, tepuk tangan, nah itu saya lakukan. Tapi karena Forsisma, hari ini saya bisa berdiri di depan kalian, hari ini saya bisa keliling-keliling bawa materi, hari ini saya bisa lebih baik daripada saya yang kemarin. Forum ini telah mengajarkan saya banyak hal, dan teman-teman juga harus mempunyai forum ini menjadi rumah kedua kalian, rumah tempat kita pulang. Saya yakin dan percaya di dunia kerja, saya sudah malah melintang kerja, dan saya juga sudah kerja sekarang lebih baik daripada sebelumnya, dan ilmu ini saya terapkan. Andaikan saya tidak pernah ada di posisi ini, yakin dan percaya di posisi kalian, yakin dan percaya saya tidak akan pernah bisa melewati hambatan-hambatan apa yang saya lalui. Jadi harapannya, apa yang diajarkan hari ini bukan cuma hari ini, tapi untuk ke depan. Harapannya saya tunggu semua nanti di keluarga besar Forsisma, ketemu lagi di Forsisma 5 tahun kemudian, mungkin saya akan duduk melihat kalian yang akan bawa materi lagi ke depan, akan keliling-keliling bawa materi di sekolah-sekolah, dan harapannya lebih bisa mengedukasi ke teman-temannya bahwa forum ini lahir untuk kalian-kalian. Kita di sini tidak dibayar, kita di sini tidak digaji, tapi kita di sini bersama karena kita melalui keresahan yang sama. Kita melalui keresahan di sekolah yang tidak bisa disuarakan, tapi di sini kita bisa disuarakan sehingga membuat keputusan yang lebih baik. Akhir kata dari saya, tidak ada yang bisa menentukan hidup kalian dan masa depan kalian kecuali dari kalian sendiri. Kejarlah masa depan kalian selagi waktu masih berputar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Saya moderator. Ambil alih nih, moderator. Sebelum bubaran mana? Bismillah.
Jadi minus mi. Selesai minus nah. Masih ada 300 itu yang utara yang 300.000. Iyalah. Itu pun 300.000. Ternyata yang ngajarin kagak ayat masuk. Berapa? 200 dia ada kirim ke ayat. Lagi minggat ayat. Sudah bi, tapi tidur kena bilang sebentar prosesnya aku cek HP ku. Jadi 100 ji. Jadi nak kembali dulu. Intinya ayat utara 300. Oh ini. Begitu. Ini saya keluar tidak tangan kosong kembali. Kita dapat